Action. Pah, udah action. Nanti dulu dong, ini kan ada roti. Ada ini cappuccino kamu yang bikin. Ngopi dulu lah, papa ngopi dulu. Ini kita makan rotinya. Ya, udah matiin aja dulu. Tapi gini deh. Sambil nunggu saya sama Riri ngopi sore-sore lagi hujan di luar, mendingan klik tombol subscribe, like, dan share video-video saya yang bermanfaat. Habis itu baru kita kembali lagi. Mau ngapain? Kita lihat aja ya. Oke? Ngopi dulu. Nah, ini kan enak. Cappuccino-nya udah diminum, walaupun masih sebagian. Rotinya juga tinggal dikit. Tapi, belum nyampein di rumah. Assalamualaikum, ketemu lagi sama saya Ruli di channel yang ini. Channel apa ini? Channel pribadi saya aja deh ya, di Ruli Munandir. Sebenarnya hari ini nggak tahu mau bikin video apa, tapi karena semalam ada sedikit kendala di Google Classroom, saya jadi kepikiran untuk berbagi tips atau sharing ya, gimana caranya membuat absen di Google Classroom. Karena saat pandemi ini memang nggak aneh ya, banyak orang pasti beralih untuk belajar online. Oh iya, saya memang aktif di produksi film dan televisi, tapi saya pasti menyempatkan diri sejak tahun 2004 untuk membagi waktu saya, menyempatkan diri gitu tadi, untuk berbagi di kelas-kelas sebagai dosen di sekolah-sekolah sebagai narasumber atau di seminar-seminar. Dan itu tadi, sejak pandemi ini pasti semua bersahabat dengan yang semuanya serba online, karena memang kelas-kelas umum, pertemuan-pertemuan itu sangat dibatasi dan bahkan dilarang ya, apalagi yang jumlahnya lebih dari 5 atau 10 orang katanya. Jadi banyak sebetulnya aplikasi atau program untuk sekolah online ini atau belajar online, tapi yang paling banyak dipakai saat ini adalah yaitu tadi Google Classroom. Dan yang jadi masalah adalah banyak juga yang nggak tahu gimana cara makainya. Banyak yang masih juga absennya manual, mengumpulkan tugasnya manual, dikirimlah atau harus datang di hari tertentu dikumpulin. Sebetulnya itu udah nggak perlu dilakuin karena di Google Classroom semuanya udah ada. Tapi hari ini terkait dengan masalah yang semalam, karena saya semalam tanya, ini nanti saya absennya di mana? Ternyata ada hal yang belum disiapkan, yaitu formulir absen. Nah, sekarang saya mau berbagi gimana caranya bikin formulir absen untuk yang Google Classroom-nya belum disiapkan sama pihak kampus atau sekolah. Jadi pengajarnya harus nyiapin sendiri. Yuk, ikutin saya gimana cara bikinnya. Laptop yuk. Oke, sebelum kita mulai, ada dua cara sebetulnya untuk membuat absen digital di Google Classroom ini. Yang pertama dengan menggunakan question, dan yang kedua dengan menggunakan material. Kita mulai cara yang pertama dengan menggunakan question. Seperti biasa kita masuk di home screen Google Classroom, di mana di situ ada deretan kelas yang kita ampu. Cara pertama tadi dengan menggunakan question, kita masuk dulu ke kelas, lalu kita pilih classwork, masuk lagi create, kita cari question. Tapi sebelumnya kita buat dulu topik, karena saya biasa rapi ya mengelompokkan semua materi, baik itu absen, materi, kuis, tugas, dan segala macamnya. Tapi karena sebelumnya sudah ada nih, kita buat judul baru aja ya sementara. Setelah topik dibuat, muncul topiknya di paling atas, lalu kita masuk ke question. Kita buat questionnya itu judul ya, judul absen, absen mata kuliah apa, terserah kita, tanggalnya tanggal berapa, kita isi dulu.
lalu masuk instruksinya. Ini formalitas aja lah. Kalau saya silakan isi absen, dan absen ini dibuka dari jam berapa sampai jam berapa biar mahasiswa tahu. Dan biasanya saya buka di jam mulai kuliah dan 1 jam setelahnya. Jadi mahasiswa selama pas masuk bisa langsung absen, atau selama kita memberikan materi mereka juga bisa absen, dan selesai materi tutup absennya. Lalu di pojok di kanan kita pilih multiple choice sesuai kebutuhannya, ada hadir, izin, dan yang terakhir biasanya ada sakit ya. Dan sakit kita kasih tambahan bahwa surat keterangannya harus dilampirkan atau dikirim lewat grup WhatsApp, karena biasanya selain di classroom, di luar jam itu kita juga biasa komunikasi di WhatsApp. Nah, yang terpenting adalah poinnya kita matikan ungraded, karena absen kan nggak ada penilaian. Lalu due date-nya kita juga buat seperti tadi ya, jam 17 sampai jam 19, berarti kita akan tutup di jam 7 gitu, malam, karena kelasnya kebetulan di jam 5 sore mulainya. Topiknya jangan lupa juga kita masukkan di yang baru kita buat di absen harian. Nah, kalau untuk rilis langsung kita buat apa namanya? Ini tadi salah ya, harusnya jam 7 malam. Nah, ini kalau untuk langsung rilis kita langsung klik tombol as dan langsung keluar. Warnanya aktif berwarna orange. Karena kalau tidak aktif atau masih schedule atau masih draft itu warnanya hitam putih ya, warnanya gray. Kita buat lagi ini yang untuk schedule time ya, yang bukan untuk harian langsung dibuat. Jadi kita pakai schedule. Caranya masih sama, masukkan judulnya di kolom question, masukkan instruksinya untuk formalitas, informasi lah ya, bukan formalitas, informasi untuk mahasiswanya harus ngisi absennya di jam berapa sampai jam berapa. Lalu di default short answer-nya kita ganti multiple choice sama seperti tadi, hadir, izin, dan sakit ya, kita buat dulu. Aktivitas seperti ini sebetulnya mempermudah ya, terutama bagian administrasi dan kemahasiswaan. Ini mereka nantinya tinggal ekspor aja, tinggal ambil datanya dari database. Nah, ini untuk schedule, kita pilih schedule-nya mau rilis jam berapa, berarti rilis di jam 5 sore ya, karena deadline-nya di jam 7 malam. Nah, seperti ini warnanya abu-abu karena masih schedule. Jadi nanti pas di jamnya yang tadi kita set jam 5, dia akan langsung berubah jadi orange. Dan ini saya lupa masukin ke folder absen harian. Jadi nanti langsung aktif di jam 5 dan close di jam 7 malam. Nah, ini caranya. Nah, ini kita download langsung. Setelah kita download, nanti absennya bisa langsung kita buka di Excel, karena bentuk filenya CSV ya, itu bisa dibuka di Excel. Nah, ini jadi sangat mempermudah dibanding kita harus mengisi absen biasa manual di kertas, lalu mungkin kita foto lalu kita kirim ke bagian kemahasiswaan. Ini sangat mempermudah, mereka tinggal kita kirim filenya, selesai semua. Oke, sekarang kita lanjut pembuatan absen dengan menggunakan material. Masih sama dengan cara yang tadi, kita kembali ke home screen, lalu kita pilih kelasnya. Kita bedakan kelasnya dengan yang tadi agar kelihatan bedanya. Kita create seperti biasa, cari dulu topiknya. Kita buat topiknya dulu, absen harian sama seperti yang tadi.
sebelumnya saya sudah punya absen sendiri. Ini hanya untuk tutorial, jadi kita buat baru. Lalu kita pilih material. Nah, di sini kita isi judul absen harian, tanggal yang akan kita gunakan. Kemudian lanjut ke deskripsi. Nah, di sini karena cara looknya nanti beda, ini kata-katanya juga akan saya bedakan, yaitu isi absen dengan sesuai data, karena nantinya akan menggunakan form khusus yang akan saya bedakan, yaitu isi absen dengan sesuai data, karena nantinya akan menggunakan form khusus yang siswa atau mahasiswa akan mengisi form ini terlebih dahulu sebelum bisa melanjutkan absen. Tulis jamnya. Ini saya gunakan juga sebagai tanda berlaku mulai aktif dan penutupnya absen tadi. Lalu kita pilih create, kita pilih form. Nah, nanti akan di direct ke Google Forms. Di sini kita akan bertemu dengan Google Form, lalu kita buat form absennya seperti apa. Kalau yang tadi hanya sekedar question, pembuatannya sangat singkat. Kalau ini agak sedikit rumit, tapi bisa detail. Yang pertama kita minta mereka menuliskan nama lengkap mereka. Nah, di pojok sini otomatis berubah namanya, pilihannya dari tadi multiple choice menjadi short answer. Kita tambahkan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya kita akan minta nomor induk mahasiswa, sama dia akan berubah menjadi short answer. Database kita hilangkan. Lalu berikutnya kita masukkan soal kehadiran, tanggal. Tadi nama sudah, NIM sudah. Nah, kita minta mereka mengisikan tanggal absen pada hari itu. Di atas sudah judul sudah kita tulis, tapi di sini nanti akan bisa mengkoreksi jika judul di atas salah tanggal gitu. Jadi ada gunanya juga. Yang berikutnya adalah kehadirannya. Sama seperti tadi kita buat multiple choice, ada hadir, izin, dan sakit, dengan syarat melampirkan surat keterangan yang nanti bisa juga dikirim ke WA group. Kita isi dulu. Nah, setelah selesai kita perhatikan di sini ada pilihan required, ada tempat sampah untuk membuang, duplicate, dan required. Nah, required ini fungsinya adalah menjelaskan apakah pertanyaan yang kita tanyakan tadi, nama, NIM, tanggal, dan lain-lain itu penting untuk melanjutkan ke tahap memasukkan data absen. Nah, karena nama penting, NIM penting, tanggal beserta juga kehadirannya tentu, maka kita aktifkan semua tombol required. Jadi kalau nanti ada yang tidak diisi, jadi tidak bisa melanjutkan atau tidak bisa absen. Nah, di sini di presentation ada lagi confirmation message, yaitu jawaban setelah mereka mengisi. Kita bisa masukkan apa aja, tapi saya mengucapkan terima kasih sudah melakukan absen hari ini, seperti itu. Lalu kita klik, setelah selesai kita klik tombol save. Nah, setelah kita klik tombol save tadi, absen yang sebelumnya tadi berjudul untitled sekarang sudah berganti judul seperti judul yang kita tulis di kolom formulir. Lalu untuk melihat hasil formulir ini kita bisa klik gambar mata di sini, preview. Nah, seperti ini absen yang nanti akan diterima oleh mahasiswa, dibuka mahasiswa. Yang tadi kita lihat fungsi required-nya, ini kita loncat. Nah, di sini akan muncul this is a required question. Ini juga sama, diminta, dan di sini juga sama. Jadi ketika walaupun dia mengisi absen, tidak akan bisa submit karena ada beberapa poin yang menggunakan pilihan required tidak diisi. Begitu. Jadi ketika ini sudah selesai,
Kita langsung close saja, dan ini nanti akan langsung muncul di absen. Karena tadi dipilih schedule untuk tanggal 27, maka dia akan berwarna gray, abu-abu ya, hitam putih, sama seperti ketika kita membuat pilihan absen dengan menggunakan question tadi. Nah, jadi gitu aja, simple kan? Nggak perlu lagi kita nyiapin kertas, kita tulis siapa yang hadir, namanya siapa, nomor induknya berapa, atau absennya berapa. Semua udah di depan laptop. Kita ngobrol pakai teleconference, kita ngasih materi pakai laptop, tapi absennya nggak pakai kertas lagi, nanti repot lagi, kita harus ngirim ke kampusnya. Biar pihak kampus atau sekolah yang akses account kita, karena mereka admin, tinggal lihat siapa aja yang hadir di absen digitalnya. Beres kan? Oke, semoga semuanya ngebantu. Kalau ada pertanyaan silakan tanya di deskripsi, insya Allah nanti saya jawab. Sampai ketemu lagi. Nanti saya coba bongkar lagi deh Classroom bisanya apa lagi untuk mempermudah kita sebagai pengajar dan memudahkan mahasiswanya juga atau muridnya tentu untuk belajar dari rumah karena masih pandemi tentunya. Sampai ketemu lagi. Saya lanjut yang sisa tadi. Assalamualaikum.